Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi akuntansi. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu teori stewardship. Dalam menghadapi pemulihan perekonomian dari ancaman-ancaman bagi suatu perusahaan dalam masa krisis seperti saat ini, maka untuk bangkit dari suatu krisis itu, pelaku bisnis harus mengubah cara mereka dalam mengelola bisnis mereka. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu teori stewardship. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang masing-masing ingin memaksimalkan utilitas menjadi pemicu timbulnya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan tersebut. Teori stewardship di sini merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait di dalamnya. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih mengutamakan sasaran utama mereka, yaitu untuk kepentingan suatu organisasi. Menurut Donaldson dan Davis, manajer eksekutif di dalam teori ini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Pada dasarnya, manajemen juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Teori stewardship ini mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Pada stewardship teori, terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu tersedia untuk melayani. Dalam teori stewardship ini juga terdapat beberapa konsep seperti konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, dan saling percaya, dan pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan stewardship teori ini. Di sini, steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui suatu kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Sebab, sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih suatu organisasi. Mengacu pada teori stewardship ini, perilaku steward adalah kolektif. Sebab, perilaku stewardship ini berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat segera dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk offset onward melalui efek positif yang ditimbulkan dalam bentuk laba baik dalam dividen maupun share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Menurut Anton, mendukung pendapat di atas bahwa stewardship teori ini lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan suatu organisasi. Teori ini berbeda sekali dengan teori agensi di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dan tingkat loyalitasnya terhadap organisasi lebih tinggi sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan suatu organisasinya. Para ahli teori stewardship ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan suatu organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu, fungsi dari utilitas steward dimaksimalkan. Steward yang dengan sukses meningkatkan kinerja suatu perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Hubungan teori stewardship ini dengan economic performance terletak pada para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu bekerja sama dalam suatu organisasi, memiliki perilaku kolektif dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan suatu perusahaan.
Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka itu akan menjadi daya tarik sendiri untuk para investor menanamkan saham atau berinvestasi, sehingga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori ini adalah kualitas laba. Hubungan antara teori ini dengan kualitas laba menjelaskan para eksekutif atau steward yang berperilaku atau dapat diajak bekerja sama sehingga akan memaksimalkan kualitas dari perusahaan itu sendiri atau maupun kinerja keuangan dari perusahaan itu untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi maupun kecurangan dalam bentuk apapun. Dengan laporan keuangan yang kredibel atau bebas dari kecurangan akan membuat image perusahaan itu akan baik, sehingga akan menarik para investor ataupun stakeholder dalam respon positif informasi laba yang dipublikasikan, sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Selain itu, akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri bila ada investor yang ingin menanamkan saham pada perusahaan itu. Dapat disimpulkan dalam teori ini bahwa stewardship teori merupakan hubungan yang harmonis antara manajer dan pengelola perusahaan. Di sini pengelola perusahaan sebisa mungkin untuk memuaskan para stakeholder. Stakeholder ini merupakan para pengguna laporan keuangan maupun para investor yang menanam saham pada perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang dimengerti ataupun terburu-buru, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan dadah.